Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam persaudaraan seluruh agama samawi, salam taklim ma'rifat. Bersama lagi dengan Majelis Zikir Thorekah Qadim Naksabandia Khalidiyah Al-Mahdiyah wilayah Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah, kita bersyukur sekali, berbahagia sekali karena dipertemukan dengan sekolah yang luar biasa ini, dan juga dalam bimbingan guru pemberi petunjuk, wali yang mursida. Saat ini kita mencoba membahas tentang Tuhan, karena dalam 2 edisi sebelumnya dari uraian-uraian kita banyak sekali yang bertanya tentang Tuhan yang dimaksud. Apa sebenarnya Tuhan yang Anda maksud? Tuhan di langit, Tuhan di bumi. Tolong jelaskan kepada kami. Bahkan ada dari penganut agama lain yang tetangga kita dari Nasrani, bahkan pernah berkomentar, wah kalau melihat dari penjelasan Anda berarti konsep tentang Trinitas bisa juga diterima sebagai konsep kebenaran yang ada dalam agama kami. Nah, kita akan menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Semoga bisa dipahami dan dimengerti, sehingga saudara-saudaraku semua yang bertanya bisa tercerahkan. Jadi agama itu sebenarnya adalah sistem ketersambungan kita dengan Tuhan melalui metodologi yang tersambung dari sisi Tuhan, sehingga harus ada sambungan antara langit dan bumi. Substansi daripada agama itu sebenarnya adalah Tuhan itu sendiri. Jadi intinya agama adalah Tuhan. Kalau tidak ada Tuhannya bukan agama namanya. Jadi biar seseorang itu mengatakan bahwa dia beragama, tapi dia tidak kenal Tuhannya, maka dia sesungguhnya belum beragama. Nah, mari kita mengenal apa sebenarnya yang dimaksud dengan Tuhan. Kita lihat dalam slide ini dalam gambar ini. Jadi Tuhan yang kita maksud ini adalah sesuatu yang berada di alam mutlak. Dia berada di alam maha qadim. Dia disebut dengan Tuhan di langit. Tuhan yang di langit ini, dia tidak terbatas, unlimited. Dia tidak terdefinisikan, undefinition. Dan juga dia tidak tergambarkan, undescription. Dalam bahasa kitabnya, bahasa Qur'annya disebut laisa kamitslihi syai'un. Dialah raja di puncak langit akhirat tertinggi, atau maliki yaumiddin. Tuhan yang tidak terdefinisikan ini itu gaibul gaib, maha gaib. Dia sirru sir, maha rahasia. Dia tidak bisa dijangkau oleh segala macam bentuk pemahaman. Dia tidak bisa dikenal sejauh batas pengenalan. Itulah Tuhan yang di langit.
Lalu bagaimana caranya mengenalnya? Wah, tidak ada jalan untuk mengenalnya selain dia sendiri yang memanifestasikan dirinya. Nah, Tuhan yang unlimited, undefinisi, undescription ini ingin dikenal, ingin dicintai. Makanya dia menciptakan makhluk. Dia menciptakan alam ini. Karena dia ingin dikenal, ingin dicintai, maka dia nusul. Dia turun dari alam mutlak, alam hakodim, dia tajalli ke alam di bawahnya. Nah, alam di bawahnya inilah yang kita sebut dengan alam akhirat atau alam kodim. Nah, tajalli awalnya Allah, nur Allah yang awal itulah nur Tuhan yang awal, maksudnya ya, nur Tuhan ini yang tidak terdefinisi ini kemudian dia tajalli. Dia nusul. Dia turun. Menjadi Tuhan yang terdefinisi. Ya, jadi Tuhan pertama yang tidak terdefinisi itu kemudian tajalli. Nah, tajalli awalnya adalah Tuhan yang terdefinisi. Maka Tuhan itu bisa didefinisikan. Dia dikenal dengan tajalli awalnya ini adalah Allah. Kemudian dia tajalli lagi ya, menjadi nur Rasulullah, dan tajalli lagi menjadi nur ulil amri minkum. Tajalli inilah yang dikenal dengan alif lam mim, atau nur Allah, nur Rasul, dan nur ulil amri minkum. Inilah yang disebut dengan nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Cahaya yang berlapis-lapis. Ini adalah tajalli daripada Tuhan yang tak terdefinisi, tak terbatas, dan tak bisa dideskripsikan. Jadi begitu ya. Jadi Tuhan yang awalnya itu tidak terdefinisi, tidak terbatas, tidak dapat digambarkan, yang laisa kamislihi syai'un, dia mewujudkan dirinya, berwujud di dunia ini, berwujud di alam, di bawah alam mutlak, menjadi tajalli nurnya, nur Allah, nur Rasul, dan nur ulil amri minkum. Kenapa disebut Allah? Karena dia menamakan dirinya sendiri. Dia sendiri yang menyatakan bahwa nama saya Allah. Dalam surat Taha dijelaskan, surat Taha 14, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Namun pun demikian, dalam tradisi agama-agama samawi yang lain ya namanya bisa saja berbeda-beda, tergantung dengan ulil amri minkum yang membawanya pada saat itu. Jadi Tuhan yang di langit, yang maha tak terbatas, yang maha qadim, tajalli di alam akhirat, alam qadim, menjadi nur ini, nur Allah, nur Rasul, dan nur ulil amri minkum. Nah, inilah yang disebut dengan sistem wasilah. Allah, Tuhan yang tak terbatas, memperkenalkan dirinya, tajalli, ya, tajallinya ini ya, nur Allah, nur Rasul, nur ulil amri minkum. Nah, tajalli nur inilah yang disebut dengan sistem wasilah. Allah membuat suatu sistem wasilah. Sistem wasilah inilah ini maksud dengan siratal mustaqim. Dan kalau dimanfaatkan, dipres lagi istilahnya menjadi Tarekat Qadim kita, Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Jadi Tarekat Qadim Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara itu sebenarnya adalah wujud daripada Siratal Mustaqim. Dan Siratal Mustaqim itu sebenarnya adalah sistem wasilah. Tegak lurus langsung kepada puncak langit akhirat tertinggi. Raja di puncak langit akhirat tertinggi. Nah, inilah yang dimaksud dengan Tuhan langit.
Ini ya, yang tidak terdefinisi disebut Tuhan langit. Sedangkan yang Tuhan yang terdefinisi itu adalah sistemnya. Sistem ini, sistem wasilah itu. Allah, Rasul, dan ulil amri minkum. Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah ini dia berada di portal batas, portal antara Tuhan langit, alam mutlak, alam maha qadim dengan alam qadim, alam akhirat. Nah, inilah yang dimaksud dengan Tuhan di bumi. Jadi Tuhan di langit ini yang tak terdefinisi itu, tak terbatas itu, tak terdeskripsikan itu, yang berada di alam maha qadim, alam mutlak, itu tajalli menjadi Tuhan yang terdefinisikan. Nah, Tuhan yang terdefinisikan itu di alam akhirat itu ini. Nah, ini tajallinya. Nah, 3 nur inilah yang disebut nurun ala nur di surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Masalun nurihi kamiskatin fiha misbahu. Al-misbahu fi sujajah, as-sujajatu ka'annaha kaukabun. Durriyu yukadu min sajaratin mubarakatin saytunatil la sarakiyatin wala garbiyah. Yakadu saytuha yudi walau lam tamsas munar. Nurun ala nur. Yahdillahu li nurihi mayasa. Jadi nurun ala nur itu adalah ini. Nur Allah, nur Rasul, dan nur ulil amri minkum. Sistem wasilah ini, Siratal Mustaqim ini berada dalam alam akhirat. Masih berada dalam akhirat ya, alam qadim. Tapi inilah yang dimaksud dengan Tuhan di bumi. Yang satu istilahnya talinya berada di tanganku, kata Tuhan yang ada di langit. Sedangkan satu lagi berada di tangan ulil amri minkum. Ulil amri minkum adalah nabi di zamannya. Jadi begitu. Jadi ketiganya ini adalah nurun ala nur. Inilah yang dimaksud dengan wasilah. Yang satu ujungnya ada di tangan Tuhan di langit, dan satu ujungnya ada di tangan ulil amri minkum. Inilah Siratal Mustaqim itu. Inilah sistem wasilah itu. Dan dimanfaatkan, ditajallikan, diwujudkan ke dunia ini sebagai Tarekah Qadim, Naqsabandiyah, Khalidiyah, Al-Mahdiyah. Nah, ulil amri minkum inilah yang menjadi portal antara alam akhirat dengan alam dunia. Ulil amri minkum ini adalah waliyam mursida, rasulun min anfusikum, di zaman ini, di zaman masing-masing ya. Di zaman Musa dulu ulil amri minkumnya adalah Nabi Musa. Di zaman Ibrahim ulil amri minkumnya ya Nabi Ibrahim. Di zaman Isa ulil amrinya ya Nabi Isa. Dan di zaman Nabi Muhammad ulil amri minkumnya adalah Nabi Muhammad. Ulil amri minkum inilah yang waris terus. Yang tegak lurus ya, terus sampai ke atas, sampai kepada Tuhan yang unlimited, undefinisi, undescription. Ulil amri minkum itulah waliyam mursida di setiap zaman. Dan alhamdulillah di zaman ini, saat ini, dia adalah penerus waris Tarekat Qadim, Naqsabandiyah, Khalidiyah, Al-Mahdiyah, yaitu yang maha mulia Tuhan, yang maha mulia Tuhan Guru Mursyid. Inilah yang dimaksud dengan jalan itu, jalan yang tegak lurus itu. Inilah Siratal Mustaqim. Dan 1, 2, 3 sampai 38 ini adalah alamat Tuhan di bumi
Inilah yang mewujud. Nah, inilah kiblat kita. Saat ini inilah kiblat kita. Nah, ulil amri minkum itu ya turun-turun dari Nabi Muhammad, kemudian ke Abu Bakar Siddiq dan seterusnya sampai ke yang maha mulia Tuan Guru Mursyid kami, pewaris Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah yang ke-38. Nah, inilah jalan lurus itu. Ini ya, inilah jalan lurus itu. Jadi kalau mengenal alamat Tuhan yang nyata, yang wujud di dunia ini, inilah ulil amri ini. Ulil amri ini, waliyah mursidah ini alamat sahirnya ya, tapi di dalam dirinya ya, di sebaliknya adalah mursyid. Ya. Ada Rasulullah, dan di balik Rasulullah itu Allah. Dan di balik Allah adalah Tuhan yang unlimited, undefinisi, undeskripsi. Inilah yang dimaksud dengan Tuhan di langit. Sedang yang dimaksud dengan Tuhan di bumi adalah ini. Inilah Tuhan di bumi. Dan ini adalah sistem wasilah itu. Jadi begitu ya, kira-kira penjelasannya. Nah, terkait dengan pertanyaan salah seorang sahabat Nasrani yang menyatakan bahwa kalau melihat dari uraian-uraian Anda berarti konsep tentang Trinitas dalam tradisi Kristiani bisa diterima. Ya, bisa diterima sepanjang dia berada dalam sistem. Selama dia berada dalam sistem, kemudian melalui metodologi yang di dalamnya ada syarat rukun, jalan dan caranya. Konsepnya sama, karena sama-sama kodim. Sama-sama kodim ya. Konsepnya sama-sama kodim. Kalau dalam tradisi Anda ya menyatakan bahwa ini Tuhan Bapa, Roh Kudus, kemudian Tuhan Anak. Ya konsepnya seperti begitu. Sesungguhnya sama saja. Cuman sekarang apakah saudara-saudara Nasrani sudah ketemu dengan pewaris mutlaknya? Ulil amri minkum di zaman ini. Gitu ya. Nah, ulil amri minkum di zaman ini adalah ini. Pewaris ke-38. Dan inilah yang dimaksud dengan tali lurus itu. Tali wasilah itu. Ulil amri minkum kemudian naik kepada mursyid atau Rasul, kemudian naik kepada Allah dan sampai kepada Tuhan yang maha mutlak. Demikian kira-kira penjelasannya. Jangan ikut-ikut kami ya, karena kata orang kebanyakan kami ini tersesat, aliran tersesat. Kami ini pelaku bid'ah, sedangkan bid'ah itu tidak ada zaman Rasulullah. Jadi boleh disimak uraiannya, tapi jangan coba-coba ikut-ikut kami. Karena kalau Anda ikut kami, wah, Anda bisa masuk neraka setiap hari. Anda dihabisi dengan tahalli, kemudian tahalli dan tajalli. Tapi kalau Anda berkeras ingin ikut kami, datanglah ke Tarekat Qadim Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah yang saat ini ada di hampir 80 kabupaten kota seluruh Indonesia. Kami terima dengan lapang dada dan hati terbuka. Udhuluha bisalamin aminin. Salamun bima sabartum. Salamun kaulam mir rabbir rahim. Ini tentang pembaharuan akhir zaman. Ini tentang kebangkitan agama tauhid. Ini tentang praktek Tarekat Qadim Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Ini tentang cinta kepada guru kami, sang mursyid zaman ini, pewaris tarekat yang ke-38, tarekat yang tegak lurus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maksudi wa ridha matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.